Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang kosakata. Nah, kosakata itu adalah pengetahuan tentang makna kata-kata dan komposisinya dalam kalimat. Nah, di dalam kosakata ini ada kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata tanya. Nah, di sini Ibu akan mengajarkan terlebih dahulu kata benda. Oke, di sini Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tentang kata benda. Kata benda adalah kata ganti orang, benda, tumbuhan, dan hewan. Nah, kata benda ini terbagi menjadi dua, yaitu ada benda hidup dan benda mati. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang benda hidup. Benda hidup itu adalah benda yang dapat bergerak, berkembang biak, dan beradaptasi. Nah, contohnya itu adalah Ibu mempunyai gambar nih. Ini adalah ada gambar orang tua, kedua orang tua, ada gambar pohon, dan ada gambar hewan nih. Ada beberapa gambar hewan, ada kucing, harimau. Nah, ini adalah termasuk benda hidup karena dia dapat bergerak sendiri, berkembang biak, dan beradaptasi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan benda mati. Benda mati itu adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri, berkembang biak, dan beradaptasi. Contohnya itu adalah Ibu punya gambar lagi. Ini ada gambar pantai, gambar sungai, ada gambar sepeda, ada gambar truk, terus ada juga gambar sekolahan. Nah, ini termasuk benda mati karena dia tidak dapat bergerak sendiri dan berkembang biak beradaptasi. Di sini Ibu mempunyai kalimat yaitu Iqbal berangkat sekolah. Nah, Iqbal berangkat sekolah. Kata bendanya itu terdapat di mana? Hayo. Ya, benar. Kata bendanya itu terdapat di Iqbal dan sekolah. Karena kata benda itu adalah kata ganti orang, benda, hewan, tumbuhan, dan tempat. Jadi, kata bendanya itu adalah Iqbal dan sekolah. Jadi, benda hidupnya itu Iqbal, benda matinya itu adalah sekolah. Karena benda hidup itu tadi itu kan itu ya, benda hidup, benda yang dapat bergerak sendiri. Iqbal kan bisa bergerak sendiri gitu ya kan. Ya, benda matinya itu adalah sekolah. Karena sekolah itu tidak dapat bergerak sendiri. Jadi itu termasuk benda mati. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang kata kerja. Kata kerja itu apa? Ayo, iya benar sekali. Kata kerja adalah kata yang digunakan untuk melakukan sebuah kegiatan. Contohnya itu adalah, nih sebelum masuk ke contoh, Ibu akan meminta kalian untuk maju ke depan untuk melakukan kegiatan yaitu berjalan. Ayo siapa? Ya, pintar maju ya. Ya. Nah, ayo anak-anak, ini adalah kegiatan yang dilakukan Iqbal adalah apa? Berjalan. Ya, jadi contoh dari kata kerja yaitu berjalan. Jadi kata kerja itu kata yang digunakan untuk melakukan sebuah kegiatan. Nih misalnya ibu memasak di dapur. Nah, kata kerjanya itu adalah terdapat di memasak. Kenapa memasak? Karena kegiatan ibu tadi di dapur ngapain? Ya, benar. Kegiatan ibu di dapur adalah memasak. Jadi, kata kerjanya adalah memasak. Oke, sekarang Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar terlebih dahulu. Lihat di papan tulis ya. Ini ada gambar Andi sedang membaca di perpustakaan. Ayo dicari kata kerjanya itu yang mana? Ya, kata kerjanya itu terdapat di membaca. Karena Andi itu melakukan kegiatannya itu membaca. Jadi kata kerjanya adalah membaca. Udah paham ya sekarang anak-anak? Contoh dari kata kerja yaitu ada berlari, menulis, tidur, berjalan, memasak, membaca. Karena ini disebut dengan contoh kata kerja karena dia melakukan sebuah kegiatan yaitu
tidur tadi itu ya, kan ada tidur, membaca. Kata sifat adalah kata yang menggambarkan suatu sifat benda hidup maupun benda mati. Contohnya itu adalah mempunyai gambar televisi yang tidak dapat dinyalakan karena rusak. Televisi tidak dapat dinyalakan karena rusak. Jadi kata sifatnya itu adalah rusak. Karena itu dia menggambarkan bahwa televisi itu rusak. Contoh yang kedua itu adalah Ani seorang yang pintar sehingga menjadi juara kelas. Jadi kata sifatnya itu adalah terdapat di pintar karena dia menggambarkan Ani ini adalah seorang yang pintar. Kemudian ibu akan memberikan contoh lagi, yaitu pena ini titik-titik sehingga sulit untuk dipotong. Jadi kata sifatnya ini adalah pena ini keras sehingga sulit untuk dipotong. Jadi kata sifat itu adalah kata yang menggambarkan suatu benda ya kan. Jadi bendanya ini adalah keras. Oke, sekarang Ibu meminta kalian untuk mengisi, melengkapi titik-titik yang Ibu berikan ya. Jadi di sini Ibu mempunyai soal Aliando titik-titik sehingga dijauhi oleh temannya. Isilah kalimat tersebut menggunakan kata sifat ya. Ya, yuk siapa yang bisa? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah nakal. Sifatnya yang nakal itu sehingga dijauhi oleh teman-temannya. Jadi Aliando nakal sehingga dijauhi oleh teman-temannya. Sifat yang dimiliki Aliando itu adalah nakal. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang kata tanya. Kata tanya itu adalah kata yang digunakan untuk bertanya. Contohnya itu dengan menggunakan kalimat siapa, apa, bagaimana, kapan, mengapa, berapa. Apa ini, apa digunakan itu untuk menanyakan isi atau bahasan pokok. Contohnya, apa yang dilakukan ayah setiap harinya. Selanjutnya dengan kata tanya, mengapa? Mengapa itu menunjukkan sebab dan akibat. Mengapa dia menangis misalnya. Mengapa kucing itu menangis? Bagaimana? Bagaimana itu digunakan untuk cara proses berlangsungnya peristiwa. Misalnya, bagaimana cara membuat layang-layang. Di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya. Misalnya contohnya di mana Andi tinggal gitu. Kapan? Kapan Andi melakukan piket kelas?